Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang membuka video kami serta telah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar, kapankah kematian itu datang? Tempat, saat, dan penyebab kematian seseorang adalah bagian dari misteri kehidupan. Siapapun, termasuk para nabi, tidak bisa memprediksi di mana dan pada usia berapa seseorang akan mati. Malaikat Israel juga tidak mengetahui batas akhir usia manusia, kecuali setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya. Karena itu, janganlah percaya jika ada peramal yang berani menyatakan secara pasti mengenai hari, tanggal, dan jam kedatangan ajal seseorang. Ingat, peramal adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Maka, ramalan tentang kematian seseorang adalah suatu kebohongan. Kalaulah ramalan mereka mendekati kebenaran, itu tidak lain dari sekedar suatu kebetulan. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menentukan hidup, rezeki, jodoh, dan kematian makhluk ciptaannya. Al-Quran menegaskan bahwa umur manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa mempercepat atau memperlambat datangnya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak juga dapat meminta penundaannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 5. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat An-Nahl ayat 61. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Fatir ayat 11. Hal senada juga dikatakan dalam hadis sahih. Abdullah radhiyallahu anhu mengabarkan, suatu saat Ummu Habibah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wahai Allah, panjangkanlah usiaku bersama-sama suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah." Mendengar doa Ummu Habibah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau memohon ajal yang sudah pasti dan memohon jumlah hari yang sudah ditetapkan hitungannya. Ajal dan rezeki tidak dapat disegerakan sebelum tiba waktunya dan tidak dapat diundur sesaat pun dari waktu yang telah ditetapkan. Seandainya engkau memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari siksa neraka atau siksa kubur, itu lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Kapankah mati itu datang? Maut merenggut jiwa-jiwa manusia pada waktu yang berbeda-beda. Kadang kematian membekap begitu saja janin yang masih dalam kandungan, sehingga ia tidak sempat menghirup udara dunia walau sedetik jua. Maut juga seringkali membawa pergi jiwa bayi-bayi yang baru berumur beberapa jam atau beberapa hari. Ada kalanya anak-anak yang mulai beranjak remaja dan para pemuda yang mulai menanjak dewasa.
meninggal secara tiba-tiba tanpa diserang penyakit apa-apa sebelumnya, juga tidak ada musibah apapun yang menimpanya. Ironisnya, banyak orang yang menderita sakit parah bertahun-tahun lamanya diberi umur panjang, padahal mereka berharap segera berkalang tanah untuk mengakhiri segala penderitaannya. Begitu pula orang-orang yang cacat sejak lahir atau berpenyakit jiwa yang diharapkan segera mati oleh keluarganya, juga malah panjang usianya. Bahkan di antara mereka, banyak yang hidup hingga tua renta. Saudara pendengar, kematian benar-benar suatu misteri kehidupan. Banyak orang yang belum sempat membawa bekal apa-apa saat maut menjemput. Andai umur bisa diatur. Demikianlah saudara, misteri kematian yang pasti kita hadapi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.